Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami. Engkau yang sudah membebaskan kami dari maut. Engkau memerdekakan kami dari hukum dosa, hukum maut. Dan kami menjadi milik-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami datang menghampiri-Mu di hadirat-Mu yang kudus, beribadah kepada-Mu, menyembah, memuji Kau Tuhan kami, layakkan kami semuanya Tuhan. Kau menolong kami, dengan sungguh-sungguh kami datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang percaya melayani pada kesempatan malam hari ini. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator MC, proyektor, singer, bagi kami Tuhan, pelayan koletan, pelayan perjamuan suci, terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu di zaman ini. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya, pernyataan kasih-Mu bagi kami malam hari ini. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh diubahkan, dikuatkan, dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami jika ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah, itu bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dan segala pergumulan mereka. Jikalau sakit Engkau sembuhkan, jikalau lemah Tuhan kuatkan. Lingkungan kami Engkau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berbahagia malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya yang mau menyelusup, mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolak, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, nyala darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, kami perlaskan pada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh kita nikmati malam hari ini. Sungguh kita percaya karena kekuatan dari Tuhan, makanya kita kembali boleh datang untuk beribadah kepadanya, memuji, memuliakan Dia, menikmati kasih-Nya yang besar lewat korbannya, lewat perjamuan suci, lewat firman pengajaran yang diperdengarkan di tengah-tengah kita, dan kita akan muliakan Dia lewat puji-pujian kita. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, betapa besar kasih-Mu. Kasih-Mu
Bersyukur buat Allah kita yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih-Nya, sungguh nyata dan terbukti. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, saudara kita bangkit berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini. Dengar sangkakala di Gunung Sion. menikmati kasih Tuhan lewat firman pengajarannya yang diperdengarkan di tengah-tengah kita, bagikan sangkakala itu senantiasa kita boleh sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, Dia Raja. Haleluya. Raja
Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita bagikan orang yang bawa kabar baik, senantiasa bawa damai sejahtera kemana saja kita pergi. Sungguh sejahtera Tuhan senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Dan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan melawat kita lewat firman-Nya malam hari ini. Soalnya kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, jiwaku terbuka bagimu Tuhan.
kami Tuhan. Engkau selalu membaharui kami, menegur kami. Engkau tidak inginkan kami hidup di dalam dosa kami. Engkau ingin selalu kami disucikan, dikuduskan Tuhan, agar hidup ini menyenangkan Tuhan. Hidup ini layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukalah hati kami dan bukakan firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk selalu menerangi kehidupan kami. Bahkan pada malam hari ini, kemurahan Tuhan besar bagi kami. Engkau singkapkan firman-Mu, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Dan setiap kami mendengarkan rahasia firman-Mu, selalu ada keobahan demi keobahan, mengubah kehidupan kami untuk selalu terus menerus layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya dapat mengerti, dapat percaya terhadap firman-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami saat-saat kami menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan, beri ketenangan mulai dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera bagi kami untuk menikmati firman dan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Kita bersuasana Natal, saudara-saudara. Sejak dari hari Minggu kemarin kita belajar dari firman pengajaran tentang Natal, saudara-saudara sekalian. Sudah kita dengar, dan jika diulang-ulangi untuk kita ada kepastian, tidak ada keraguan-raguan terhadap berita Natal ini, saudara-saudara sekalian. Terutama setelah kita mendengar berita Natal itu disampaikan oleh malaikat Gabriel, saudara-saudara sekalian, ya. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat yang membawa berita, ya. Berita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, sangat memerlukan, dan setiap kehidupan yang menerima berita dari Gabriel ini, saudara-saudara, selalu ada keobahan dan keobahan dalam hidupnya. Kemarin sudah kita melihat Gabriel itu bagi kita di hari-hari ini tidak kita lihat lagi wujudnya, tetapi wujudnya nyata, saudara-saudara, adalah firman Alkitab kita ini. Inilah yang disampaikan oleh Gabriel, ya, berita dari Alkitab yang dibukakan rahasianya. Itulah berita Gabriel, saudara-saudara. Dan di hari-hari terakhir ini, wujud dari kehadiran malaikat Gabriel adalah hamba Tuhan yang menyampaikan pembukaan rahasia firman. Ya, jadi setiap hamba Tuhan itu dipercayakan pembukaan rahasia firman, lalu disampaikan kepada sidang jemaat. Maka sidang jemaat akan diberkati, mengalami keobahan dalam hidupnya, saudara-saudara. Jadi harus ada malaikat, yaitu hamba Tuhan, gembala, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan sungguh ketika saudara menghargai firman penggembalaan, pasti kita lihat hasilnya, saudara-saudara. Pasti kita lihat mulai dari kami, hamba Tuhan, menerima firman penggembalaan ini, berita malaikat ini, kami lebih dahulu diberkati, sampai sidang jemaat diberkati, sampai hamba Tuhan boleh menjadi teladan iman bagi sidang jemaat, saudara-saudara. Jadi kita butuhkan ini malaikat Gabriel. Tidak kita lihat lagi wujudnya. Jadi kalau saudara membayangkan, aduh kapan aku ketemu dengan malaikat Gabriel, tidak akan ketemu lagi, saudara-saudara, kecuali saudara menemukan gembala, ya. Itu malaikat jemaat. Di Wahyu sudah kita lihat masing-masing jemaat itu ada malaikatnya, namanya Bapak Gembala. Gembalalah, saudara-saudara. Makanya hamba Tuhan gembala itu yang paling diutamakan beritanya adalah firman. Ya, jadi pergumulan seorang hamba Tuhan adalah supaya dia mendapatkan firman,
lalu disampaikan kepada sidang jemaat. Di hari Minggu kemarin tangisan dari seorang gembala, bukan tangisan karena banyaknya masalah, banyaknya kekurangan, banyaknya kebutuhan, bukan itu tangisan seorang gembala. Tangisan seorang gembala adalah supaya firman itu diberikan kepadanya, dibukakan kepadanya. Ya, makanya supaya dibukakan firman itu Tuhan Yesus, dua yang Tuhan Yesus lakukan, darah Yesus membukakan firman lalu dipercayakan kepada jemaat. Jadi kami hamba Tuhan kalau bisa menyampaikan firman dengan jelas, dengan pola yang benar, dengan urapan Roh Kudus, karena kami menghargai darah Yesus. Ya, darah Yesus, karena tidak ada seorang pun yang bisa membukakan kitab, ya, gulungan kitab itu, saudara-saudara, baik yang di sorga bahkan yang di bumi, tidak ada seorang pun mampu membukakannya, hanya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus. Coba kita ulang dulu baca Wahyu pasal yang ke-5, saudara-saudara. Jadi tangisan dari seorang gembala itu bukan karena dia nggak punya ini atau masalah-masalah, bukan. Seorang gembala itu menangis untuk dapatkan firman. Kalau sudah mendapatkan firman, pasti segala berkat-berkat itu akan mengikutinya, saudara-saudara, ya. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 lebih dahulu kita baca, saudara-saudara sekalian. Wahyu pasal 5 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 materai. Ya, 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya 3? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara, enggak seorang, tidak seorang. Tapi kita lihat, kita lewati saja. Ya, ayat yang ke-9, saudara-saudara. Ya, yang di sorga, yang di bumi, tidak ada seorang pun sanggup. Hanya Tuhan Yesus itu pun dengan kekuatan darahnya, saudara-saudara. Ya, ayat 9, 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Coba saudara-saudara, jadi gulungan kitab atau pembukaan rahasia firman hanya dapat diterima melalui darah Kristus. Jadi Kristus sudah membukakan gulungan kitab itu oleh darahnya. Lalu setiap hamba Tuhan yang menghargai pengorbanan Kristus, kepadanya lah firman ini dibukakan, saudara-saudara. Ya, jadi hamba Tuhan itu hargakan pengorbanan Kristus. Jadi saudara, ketika kami menyampaikan firman itu sudah ada darah Yesus di situ. Ya, dengan darah Yesuslah setiap pemberitaan kami, pemberitaan hamba Tuhan, membuat sidang jemaat bisa bertobat. Ya, bisa bertobat, bisa diberkati, bisa disembuhkan, bisa mengalami keobahan dalam seluruh kehidupannya. Karena pemberitaan itu ada darahnya. Ya, itu makanya disebutkan kita memiliki Injil yang kuat, Injil salib Kristus. Ini yang dibukakan, saudara-saudara sekalian. Dan setiap saudara nggak menghargakan Injil yang kami sampaikan, tidak ada keselamatan lain lagi, saudara-saudara. Kenapa begitu hebat
firman itu dibanding dengan pelajaran-pelajaran lain di luar. Pelajaran lain belum tentu saudara bisa berubah. Sejauh hebat apapun pendidikan kita, gak bisa mengubah karakter kita. Sarjana ini, sarjana itu, karakternya gak mampu berubah. Ya, tetapi kenapa Injil yang diberitakan itu mampu mengubah? Karena ada darah di situ, saudara-saudara. Ada kuasa darah Yesus yang memampukan ada keubahan-keubahan. Bahkan berita Injil disampaikan dengan kekuatan darah Yesus itu melepaskan kita dari segala masalah-masalah kita. Melepaskan kita dari segala aib kita. Kenapa? Karena pemberitaan itu disertai dengan darah Yesus. Makanya saudara-saudara, kalau nggak lagi orang percaya kepada Alkitab, kepada firman Allah, nggak ada jalan keselamatan. Ya, karena pemberitaan itu disertai dengan darahnya Yesus. Makanya kita hargakan ini, saudara-saudara. Nah, malaikat Gabriel menyampaikan firman, saudara-saudara. Dan setiap orang yang menerima firman yang disampaikan Gabriel ini mengalami keubahan dalam hidupnya. Ada 3 golongan, saudara-saudara, yang mendapat kehadiran malaikat Gabriel ini. Yang pertama adalah nikah Zakaria dan Elizabeth. Banyak pergumulan nikah kita. Pergumulan nikah nggak bisa terjadi keubahan dalam hidup kita karena tinggi sekali pendidikannya. Dia seorang kaya, pasti nikahnya bagus. Enggak, saudara-saudara. Kita lihat punya titel, punya sarjana ini, punya sarjana itu, bisa kawin cerai. Rumah tangga nggak bahagia. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan manusia ini gak bisa mengadakan keubahan, perbaikan bagi manusia lebih baik. Gak ada firman, saudara-saudara. Ya, makanya butuh. Ya, sasaran pertama dari malaikat Gabriel ini adalah nikah rumah tangga kita. Ya, dan ini kita butuhkan hari-hari ini. Kalau mau nikah rumah tangga kita baik, dengarkanlah berita Gabriel, firman yang disampaikan oleh gembala. Pasti berubah hidup kita kalau kita mau. Kalau nggak berubah lagi, nggak ada jalan lain, saudara-saudara. Jujur saya katakan, kalau bukan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan mengubah kita, nggak ada siapapun. Mungkin saudara bilang, oh saya bisa berubah, makin kaya saya makin berubah. Enggak, saudara-saudara. Makin pandai pengetahuan saya berubah. Enggak, saudara-saudara. Hanya firman yang didengar. Ya, nikah Zakaria dan Elizabeth bertahun-tahun, saudara-saudara. Bertahun-tahun sudah melayani Tuhan, sudah berdoa, sudah aktif, saudara-saudara. Tapi selalu ada saja kekurangan dan membutuhkan kunjungan malaikat Gabriel dalam hidupnya. Ya, diizinkan Tuhan bertahun-tahun hidupnya gak memiliki keturunan, saudara-saudara. Ya, bertahun-tahun aib yang ada dalam hidupnya. Tapi begitu dia menghargai, mendapat kunjungan malaikat Gabriel ini, hidupnya diubah. Aib diubah menjadi sukacita. Aib diubah menjadi kabar gembira, dan setiap orang akan mendengarkan Zakaria, Elizabeth, apalagi anak yang dilahirkan, akan bergembira. Ya, makanya saudara-saudara, pengertian kita terima firman. Ya, firman yang dibukakan rahasianya itu berita dari malaikat Gabriel. Ya, bukan firman logika. Kalau logika hanya mengerti, lalu gak ada satu kuasa. Firman iman, firman yang dibukakan rahasianya, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini kita butuhkan. Makanya setiap kita datang mendengarkan firman, kita bilang, Tuhan urapi hatiku, urapi supaya hatiku itu bisa mengerti. Ya, kalau saya nggak mengerti firman, tidak ada keubahan dalam hidup ini, saudara-saudara. Apalagi hari-hari ini, ya, keadaan gereja sudah semakin sulit, saudara-saudara. Ada orang ke gereja bermacam-macam tujuan, bermacam-macam maksud, motivasi, saudara-saudara. Ya, tetapi kita diajar datang ke gereja itu mendengarkan firman yang utama, bukan menunjukkan sesuatu, menampilkan sesuatu, bukan. Ya,
datang untuk mendengar. Di Amsal Sulaiman atau di Mazmur itu, perhatikan kalau engkau datang ke rumah Tuhan, lebih baik mendengar daripada mempersembahkan. Mendengar itu lebih diminta oleh Tuhan. Bukan persembahan, bukan yang lain-lain, itu mendengar itu paling diminta oleh Tuhan. Seringkali gereja-gereja, persembahannya begini, tapi saat mendengarkan firman dia gak peduli, dia ngantuk, dia menghayal. Tapi kalau persembahan, bisa persembahan bagi Tuhan, bukan itu yang terutama. Ya, perhatikan langkahmu saat engkau datang menghampiri Tuhan. Mendengar itu lebih baik, saudara. 1 Samuel atau berapa ayat itu sudah sangat sering kali kita dengar. Mendengar itu lebih baik, karena di situ menentukan, saudara. Zakaria dan Elisabet kurang apa lagi pelayanannya, berdoa sungguh-sungguh, tapi Tuhan bilang mendengar. Kalau kita mendengar dengan bagus, berhasil kita mendengar, itu akan diikuti dengan keberhasilan yang lain. Nah, saudara, berikut akan kita alami keberhasilan. Ya, makanya mendengar itu penting. Ya, perhatikan. Lukas mengatakan, perhatikan caramu mendengar. Kalau engkau mendengar dengan baik, engkau akan mendapat dan terus diberikan kepadamu. Tetapi jika engkau gagal untuk mendengar, maka yang lain pun akan gagal, saudara-saudara sekalian. Jadi 3 hal yang mendapat kehadiran malaikat Gabriel. Yang pertama adalah kehidupan nikah. Itu artinya nikah kita kalau mau benar, kalau mau diubah aib, diubah oleh Tuhan untuk menjadi sukacita, dengar berita firman. Ya, coba kita lihat Lukas, ini sasaran pertama, saudara-saudara. Ya, nikahnya Zakaria dan Elisabet. Lukas pasal 1 kita baca ini, saudara-saudara. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita baca Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1 kita baca ini ayat yang ke-11. Kita baca ayat 11, saudara-saudara. 1, 2, 3. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara, perhatikan ini. Tapi di ayat yang ke-25 dia sebutkan bahwa bertahun-tahun Zakaria Elisabet ini mengalami aib, menanggung aib karena tidak memiliki anak. Ayat yang ke-25 kita baca 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Coba, saudara-saudara. Jadi Zakaria ini sudah bertahun-tahun sampai di usia sudah tua, selalu dihina orang, direndahkan orang. Ya, dia seorang imam, suami istri seorang imam, saudara-saudara, imam-imam. Tapi selalu diperbincangkan, ya, selalu diejek. Ya, Zakaria bagi mereka itu seorang imam yang tidak punya keturunan, itu satu aib, saudara-saudara. Tetapi satu saat ketika dia mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, malaikat Gabriel ini bilang, doamu telah dikabulkan. Apa permintaan Zakaria dan Elisabet? Tuhan, berikan bagi kami seorang anak. Bukakanlah pintu rahim. Terus berdoa walaupun sudah di masa tua, gak ada lagi harapan. Bagi secara jasmani gak ada harapan, gak ada kemampuan, tapi tetap dia berdoa, Tuhan berikan, engkau sanggup. Nah, ini
Selalu pergumulan kita. Engkau sanggup, dia percaya, istrinya percaya dan sangat yakin bahwa kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya, pasti Tuhan juga akan bertanggung jawab, saudara-saudara sekalian. Lalu dikatakan ini, doamu telah dikabulkan, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Elisabet percaya, saudara-saudara. Elisabet percaya dan dia akan mengetahui bahwa aibnya itu akan diubah menjadi sukacita. Engkau akan bersukacita, ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Inilah kalau kita percaya terhadap firman. Seringkali kita gak percaya, ya, gak percaya kita, mana mungkin. Karena kita lihat si Zakaria ini dapat disiplin dari Tuhan. Beberapa hari, beberapa bulan kemudian dia tidak bisa berbicara. Bukan hukuman, tapi Tuhan disiplinkan dia karena kurang percaya. Karena dia memandang hal-hal jasmani, memandang kekuatannya, memandang kemampuannya, sampai dibilang, saudara-saudara, di ayat itu, bagaimana aku tahu, ayat yang ke-18. Ayat 18 saya baca begini, kata Zakaria. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua. Saudara-saudara, ini seringkali membuat kita bimbang, ya. Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Coba saudara perhatikan, inilah seringkali kita bimbang terhadap firman, ya. Bimbang terhadap firman. Kalau Abraham bimbang terhadap firman, masih nunggu lagi berapa tahun baru kegenapan itu, saudara-saudara. Tapi bagi Zakaria, Tuhan disiplinkan dia, bimbang dia, saudara-saudara. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu terjadi, sebab aku sudah tua. Ya, bimbang karena melihat diri sendiri, melihat situasi, melihat kemampuan. Nah, kita seringkali gak kegenapan firman dalam hidup kita. Firman gak digenapkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau Zakaria ini bisu, ya, bisu, ya, sampai satu saat lahir anak itu baru dia bisa berbicara, saudara-saudara. Kenapa kita seringkali bimbang? Karena kita lihat diri kita sendiri, melihat perkara jasmani, melihat kemampuan kita, kurang iman kita, saudara-saudara. Ya, di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, nikah rumah tangga kita akan menjadi baik ketika kita belajar percaya terhadap firman yang disampaikan kepada kita. Rahasia firman yang dibukakan kepada kita. Kalau kita percaya, saudara-saudara, akan terjadi dan mengubah segala aib kita menjadi gembira. Saudara mungkin pikirkan, ya, yang Tuhan berikan kepada Zakaria, Elisabet bukan anak yang sembarangan. Anak menjadi nabi yang besar, lahir dari orang tua yang tidak ada kemampuan secara jasmani. Tapi dari situ, saudara-saudara sekalian, ya, makanya hari-hari ini nikah rumah tangga kita penting menerima pembukaan rahasia firman. Terima firman dengan iman, jangan dengan logika kita. Kalau logika kita pasti mungkin bagaimana aku tahu. Inilah kalau logika kita, bagaimana aku tahu. Secara logika nggak mungkin, saudara-saudara. Saudara, saya sangat percaya sekali, semakin diizinkan Tuhan banyak kesulitan-kesulitan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, coba waktu Hana mau melahirkan Samuel, wah, pergumulannya juga luar biasa. Setiap ada pergumulan apa saja, pasti di baliknya itu ada sesuatu yang indah Tuhan rencanakan bagi kita. Pergumulan apa saja kita lihat di Alkitab kita. Ya, Hana itu juga bergumul mati-matian, bergumul, ditekan, diejek, dihina, tapi tidak surut imannya. Ya, percaya dia, selalu makin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Dari dia ada lahir seorang pemimpin namanya Samuel, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis lahir dari nikah yang secara jasmani nggak ada lagi kemampuan apapun, saudara-saudara. Seringkali memang supaya terjadi mujizat, Tuhan patahkan semua kemampuan kita.
Tuhan tiadakan semua hal-hal yang mampu kita. Supaya apa? Tidak kita bilang, oh ini karena kekuatanku, ini karena kehebatanku. Tuhan paling gak senang ketika kita melihat sesuatu diberkati Tuhan, lalu kita bilang ini kekuatanku, ini karena kehebatanku. Satu saat kalau lahir Yohanes Pembaptis ini, Zakaria tidak akan bangga-bangga, ini loh aku orang tuanya hebat, aku ini tidak. Saudara-saudara, Tuhan yang dipermuliakan, kuasa Tuhan yang terjadi, Tuhan yang diagungkan. Makanya diizinkan Tuhan. Makanya saudara-saudara, apapun pergumulan kita, diizinkan Tuhan. Satu saja, supaya semua kekuatan kita ditiadakan oleh Tuhan. Ditiadakan Tuhan semua, sampai nyata kuasa Tuhan, saudara-saudara. Jadi nikah Zakaria adalah nikah yang mendapat kehadiran dari malaikat Gabriel, saudara-saudara sekalian, yang sanggup mengubah hidupnya. Saya ulangi, kalau mau berubah hidup kita, keadaan apa saja, mau berubah nikah kita, hargakanlah firman. Selalu katakan, Tuhan aku percaya. Berbeda sekali nanti kalau Maria selalu bilang dia percaya, aku hambamu terjadilah seperti perkataan. Itu hebat sekali, saudara-saudara. Tapi kita lihat nikah Zakaria dan Elisabeth, saudara-saudara, diubah oleh Tuhan. Ya, diubah, aibnya dihapuskan, dan Tuhan ganti dengan sukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya. Ya, kita lihat dulu nikah mereka ini, saudara-saudara. Ya, nikah Zakaria Elisabeth sudah sangat baik sekali, tetapi selalu masih ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan dihadapi. Sama seperti kita seringkali bilang, apa ya Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, kok masih selalu ada pergumulan saya. Ya, nikah Zakaria Elisabeth, pergumulan itu bukan membuat dia makin jauh di hadapan Tuhan. Masalah-masalah aib apapun, penghinaan orang, omongan orang terhadap dia, tidak pernah untuk membuat dia jauh dari Tuhan, melepaskan pelayanan. Tetap dia berjuang, tetap berjuang. Gak akan dibilang, si anu ngomong-ngomong begini, udahlah aku tinggalkan pelayanan. Tidak. Zakaria dan Elisabeth, orang boleh ngomong apapun tentang dirinya, orang bisa menghina, orang boleh memperguncingkan dia, bagi dia tidak urusan. Yang penting tetap setia sampai doanya dikabulkan oleh Tuhan. Pelajaran penting ini, saudara-saudara. Kita seringkali bisa kita berhenti, berhenti aku melayani Tuhan. Kenapa? Orang bilang begini sama aku, orang bilang begini. Salah betul kita. Gagal kita di pertengahan, saudara-saudara. Orang boleh ngomong apa saja tentang Zakaria dan Elisabeth, merendahkan, menghina, mungkin bilang gak layak dan seterusnya. Tapi Zakaria dan Elisabeth tetap kuat, tetap berjuang. Ada beberapa ini kita lihat, kita pelajari dari Zakaria dan Elisabeth ini, saudara-saudara. Nikah Zakaria Elisabeth ini nikah imam dengan imam, tidak kawin campur. Nah ini penting, saudara-saudara. Nikah seorang imam, Zakaria ini seorang imam di ayat yang kelima. Nanti kita baca Lukas 5, Lukas 1 ayat yang kelima. Seorang imam dengan imam, anak Tuhan dengan anak Tuhan. Jangan menikah dengan dia anak Tuhan, tapi orang menikah dengan gak seiman. Ini sudah awal dari pernikahan akan hancur. Dari awalnya saja sudah susah, tapi mereka awal nikahnya bagus. Dia seorang imam, ya. Lukas 1 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Pada zaman Herodes raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, seorang imam menikah dengan imam. Saya sampaikan dulu kepada kalian yang masih muda yang belum menikah, ya, ini penting saya sampaikan. Kalau menikah kita dengan tidak seiman, apalagi sudah dengar firman pengajaran,
dari awal pernikahan itu sudah mengalami tekanan besar. Belum masuk nikah, dari awal saja, ya, tidak seiman, ya. Apalagi meningkat tidak seiman sudah salah. Apalagi tidak sepengajaran, ya, tidak seiman, mestinya agama lain. Tidak sepengajaran, ya, menikah dia sudah, kita di karismatik menikah dengan gak karismatik, aduh sulit sekali, saudara-saudara, ya. Satu saat akan terus berantem, masalah ajaran terus nanti berantem, ya. Belum pekerjaan yang lain. Tapi nikah Zakaria Elizabeth awal itu sangat bagus sekali. Menikah imam dengan imam, ya. Pernah terjadi juga ini, setiap nikah seorang imam dengan seorang imam itu rencana Tuhan begitu tinggi atas kehidupan ini. Makanya saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Pernah juga seorang imam menikah dengan seorang imam, siapa namanya, Amram dengan Zokebed. Wah, itu juga nikah yang sangat luar biasa. Biar berat tantangannya, nikah Amram dan Zokebed, anaknya sudah hampir dibunuh, Musa harus dihanyutkan di sungai Nil. Tapi dia dibela Tuhan, diangkat Tuhan, masalah-masalah itu justru mengangkat dia makin tinggi. Asal awal pernikahan bagus. Awal pernikahan bagus, ya. Siapa sangka-sangka Musa bisa naik ke istana, padahal dihanyutkan di sungai Nil karena gak mampu melindungi. Berada di istana, saudara-saudara. Sudah di istana, naik lagi si Zokebed ini ke istana untuk menyusui si Musa ini sampai besar. Di semua pendidikan Mesir diterima oleh Musa. Tapi si Zokebed selalu ajari kepadanya, nak, kau bukan anak putri Ibran, kau anakku. Kita bangsa Israel sana, kita orang Ibrani, terus diajar sehingga Musa itu satu saat tidak lupa diri ketika sudah senang di istana itu. Dia bisa tinggalkan kesenangan istana ini demi iman yang disampaikan oleh ibunya, saudara-saudara. Nikah imam dengan imam. Saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Lalu dicari Tuhan di zaman perjanjian baru, ya, nikah imam dengan imam namanya Zakaria dan Elizabeth. Itu perjuangannya juga begitu berat. Diejek orang terus sampai di masa tuanya, diejek orang, gak punya anak, gak punya keturunan, sudah menjadi aib yang besar. Tapi karena mereka imam, seorang imam, biarkan saja ejekan, penghinaan itu tidak pernah membuat dia surut untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Ini yang pertama, nikah yang kawin imam dengan imam. Jangan kawin campur, apalagi tidak seiman. Waduh, saya banyak sekali melihat teman-teman saya, ya, teman-teman saya, kami sekolah pendidikan dulu tahun 79, ada teman kami menikah dengan yang tidak imam dengan imam, saudara-saudara. Dia seorang gadis menikah dengan yang tidak imam. Aduh, kasihan sekali, ya. Tapi coba menikah seorang imam dengan seorang imam, biar banyak masalah, tekanan itu. Kalau mereka imam dengan imam pasti kuat menghadapinya. Mulai dari teman seiman, kalau lanjut lagi teman sepengajaran, satu baptisan. Jangan tidak satu baptisan, udahlah yang penting aku menikah, dia baptisan ini, aku baptisan begitu. Enggak bisa. Seiman dulu, ya, satu baptisan sampai satu pengajaran, saudara-saudara. Itulah imam, seorang imam. Satu pengajaran. Jangan udahlah, kau ke gereja situ, aku ke gereja sini, ajaranmu begini, kami di pengajaran mempelai, kau di pengajaran situ. Susah. Imam dengan imam, saudara-saudara. Yang kedua, apa yang kehebatan nikah ini, saudara-saudara? Jadi pertama, dia imam dengan imam. Yang kedua, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Ada tekad suami istri. Coba ayat yang ke-6 ya. Coba kita baca ayat yang ke-6 ini. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara perhatikan apa kehebatan dari nikah Sakaria. Pertama tadi imam dengan imam. Yang kedua, suami istri sudah berketetapan untuk hidup benar sesuai dengan firman. Itu sudah ketetapan suami istri. Ya, keduanya adalah benar di hadapan Allah, mengutamakan kebenaran Allah, dan itu sudah tekad mereka suami istri. Saling menguatkan. Kalau ada salah, Pak salah itu, Mak salah itu, nggak sesuai firman. Dalam hal apa saja, keduanya ambil tekad, saudara-saudara, untuk hidup sesuai dengan firman. Di hari-hari terakhir ini yang dicari Tuhan, saudara-saudara. Suami istri, kalau mungkin suami silap, dibilang Pak itu nggak sesuai firman, ya. Atau kebalikan, suami bilang Mak itu nggak sesuai firman, ayo baliklah. Harus kita sesuai dengan kebenaran firman. Mulai dari cara pelayanan, ya, setiap pelayanan, cara apapun di dunia ini selalu sesuaikan dengan kebenaran firman. Cara keuangan coba sesuai dengan firman. Itu penting, saudara-saudara. Dan ini menjadi sasaran malaikat ini. Ya, hidup benar. Namanya suami istri, cara keuangan, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman. Jangan ada suatu pun yang gak benar. Hidup suami istri mengutamakan kebenaran, hidup benar sesuai firman. Ada lagi, keduanya adalah hidup menurut segala perintah Tuhan. Oh, itu hebat kali, saudara-saudara. Ya, taat, mentaati firman lebih dari kepada ketaatan apapun. Suami istri, saudara-saudara. Ya, menjadi pelaku firman. Sebenarnya di akhir zaman ini nanti ini yang dicari Tuhan. Kalau dulu waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, ini yang pertama dicari. Ya, makanya lahirlah Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di hari terakhir ini sebelum Tuhan datang, saudara-saudara, nikah yang bagaimana yang dicari Tuhan? Ya, suami istri, imam. Kapan penting suami istri jadi imam-imam? Coba kita berjuang, saudara-saudara. Suami istri, suami sudah imam, istri juga jadi imam-imam. Ya, dan itu suatu harapan kita. Ya, imam dengan imam. Dulu mungkin belum imam, tapi mari hari-hari ini, ya, sebelum Tuhan datang, tekadkan itu. Jangan puas aku aja jadi imam-imam, suami mau apa? Jangan. Sampai ada tekad kita. Saya suami istri jadi imam-imam. Kapan perlu anak-anak kita, nanti lihat Yohanes, wah jadi nabi yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi imam-imam. Ya. Setelah itu suami istri utamakan hidup dalam kebenaran sesuai firman. Ya, pekerjaan kita, keuangan kita, semua perkataan, coba hidup kita sesuai firman. Yang ketiga, taat terhadap firman tanpa cacat, hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Aduh, ini penting sekali, saudara-saudara. Utamakan, taati firman Tuhan, dan gak rugi kita, saudara-saudara. Dan memang itu yang Tuhan cari. Ya, taat terhadap firman. Apalagi dalam keadaan sulit, kita kadang-kadang lebih taat kepada daging kita, lebih taat kepada kemauan kita. Taat menjadi pelaku firman, saudara-saudara, dalam segala keadaan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, melayani Tuhan dengan setia dan tanggung jawab. Saudara-saudara, kita lihat ini itu di ayat yang ke-8. Jadi 4 hal ini yang kita lihat dalam nikah mereka. Ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Coba. Jadi kalau dia nggak bertugas, dia tetap
tekun sampai ada saatnya dia mendapat undian untuk bertugas. Ya, saat gak bertugas dia tetap berlaku sebagai imam dengan tanggung jawab, dengan setia. Walaupun saat membakar ukupan itu belum dia, tapi dia terus aktif, terus setia, saudara-saudara. Itu kehebatannya. Maka dicari ini dari sekian banyak imam-imam waktu itu, dilihat 4 hal ini sangat dimiliki oleh suami istri ini, saudara-saudara. Melayani Tuhan dengan tanggung jawab, dengan setia, walaupun belum mendapat tugas. Nah, kita kan seringkali ya, kalau mendapat tugas baru sungguh-sungguh, ya. Kalau nggak mendapat tugas nggak sungguh-sungguh, saudara-saudara. Tapi Zakaria ini tetap setia sampai satu saat mendapat undian, diundi untuk dia mendapat giliran membakar ukupan. Satu saat kita juga, saudara-saudara sekalian, mendapat kesempatan, ya. Membakar ukupan itu kesempatan sekali untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita. Sekarang di ayat yang ke-9 kita baca, saudara-saudara. Kesempatan membakar ukupan. Ini seringkali kita bilang kesempatan melayani Tuhan. Ya, mungkin kita siap-siap, aku ingin melayani Tuhan, kapanlah kesempatan bagiku untuk membakar ukupan. Imam-imam yang lain sudah, saya kok enggak. Satu saat kalau kita setia, kita rasa tanggung jawab, terus perjuangkan pelayanan kita, satu saat mendapat kesempatan, mendapat undian. Coba ayat yang ke-9, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lanjut 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saya saudara katakan ini, satu saat ada kesempatan bagi kita, kesempatan mendapat diundi untuk bertugas melayani. Bertugas melayani ini kesempatan yang baik sekali, ya. Kesempatan yang baik, saudara-saudara. Kesempatan yang baik untuk Tuhan dengar doa kita. Kesempatan yang baik untuk menyampaikan apapun keluhan kita. Dan ketika itu disampaikan, Tuhan akan mengubah. Ya, dan saat-saat dia kesempatan melayani membakar ukupan ini, lalu bertemulah dengan malaikat Gabriel, saudara-saudara. Ya, berjuang kita. Saya ulang-ulangi, saudara yang belum melayani Tuhan, ya, imam-imam, mari berjuang, ya, mari berjuang. Saya rindu jadi imam-imam, suami istri, saudara-saudara. Jangan berhenti jadi imam-imam hanya komentar orang, hanya kata-kata orang, hanya sikap orang lain. Rugi kita, saudara-saudara. Kalau Zakaria dan Elizabeth ingin mendengar omongan orang, direndahkan, dia udah jauh-jauh hari dia jauh, gak setia melayani Tuhan, tapi diabaikan semua. Gak pernah dia sakit hati apapun kata orang. Itu hal bagus sekali, saudara-saudara. Gak pernah membalas apapun kata orang atau membenarkan diri sendiri atau membela diri, enggak. Masing-masing bertanggung jawab kepada ucapannya. Makanya dia terus melayani Tuhan. Coba kalau dia hadapi, kau bilang aku gak punya anak, ya bu, gak jadi, saudara-saudara. Ya. Tapi tetap dia imam, menikah dengan imam, mengutamakan hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman. Dan yang keempat, selalu setia dan bertanggung jawab untuk beribadah, saudara-saudara. Sampai satu saat ada kesempatan untuk melayani. Kesempatan melayani ini adalah kesempatan untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Kesempatan untuk mengubah hidup kita. Ya, saat dia membakar ukupan inilah ketemu dengan malaikat, katakan,
engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, membuat semua orang bersuka cita, engkau pun akan bergembira. Itu sangat memberkati hidupnya saudara-saudara. Ya, dan kita melihat ini saudara-saudara, disinilah saat dia membakar ukupan ketemu dengan malaikat Gabriel. Coba kita ulangi lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan 12. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Coba saudara-saudara, jadi kalau kita satu saat setia melayani, pasti satu saat doa kita didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Jangan berhenti di tengah perjuangan hidup kita. Berjuang terus menunggu waktunya Tuhan. Ya, tetap setia hidup dalam kebenaran, tetap menjadi pelaku firman, lakukan tugas keimamatan kita, tugas pelayanan kita. Kapan saatnya diubah oleh Tuhan itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat, ya, ketika dia bertemu dengan malaikat ini, malaikat bilang doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Banyak hal kita berdoa saudara-saudara. Mungkin sampai hari ini ada hal yang kita doakan belum dikabulkan oleh Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tetap berdoa, tetap berdoa. Ya. Jangan berhenti, percaya terus saudara-saudara. Yakin terus. Sudah di masa tuanya. Firman Allah berkata, doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu saya selalu percaya ini saudara-saudara. Ya, yakin kita. Kalau kita setia hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman Tuhan, setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan kita, satu saat Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ayat ini bilang saudara-saudara sekalian, mendapat jawaban doa, doamu telah dikabulkan. Yang kedua, inilah kalau kita setia saudara-saudara. Ya, saat kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, itu kesempatan untuk mengabulkan doa kita. Kesempatan untuk mengubah hidup kita. Ya, mengubah hidup kita. Tadi sudah kita baca, diganti aib diganti dengan sukacita yang besar. Nikah kita saudara-saudara, ya, perjuangan kita ini 4 hal yang kita perjuangkan. Tetap imam dengan imam, suami istri penting. Yang kedua, tetap hidup dalam kebenaran firman. Yang ketiga, menjadi pelaku firman, taat kita terhadap firman. Yang keempat, melayani Tuhan dengan tanggung jawab. Satu saat doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika doa kita dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan ganti aib kita. Tuhan ganti aib dengan sukacita. Dengan sukacita yang besar, namanya lahir Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, sangat Alkitab membilang dia nabi yang besar. Ya, tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Ya, kenapa demikian? Itulah hebatnya Tuhan, saudara-saudara. Lahir dari pasangan nikah Zakaria dan Elisabet. Sudah di masa tuanya. Ya, kenapa tidak di masa mudanya? Banyak
sekali jawabannya. Supaya anak Yohanes Pembaptis ini belajar mandiri, berharap kepada Tuhan, berharap terus dididik di dalam hadapan Tuhan sampai dia menjadi nabi yang besar, saudara-saudara sekalian. Besok kita pelajari yang didatangi oleh malaikat, saudara-saudara Gabriel tadi nikah kita. Yang kedua adalah muda-mudi. Pasal hidup muda-mudi ini penting mendapat kehadiran malaikat Gabriel, saudara-saudara. Muda-mudi kita nggak gampang, saudara-saudara. Kalau kaum muda nggak menerima kehadiran malaikat Gabriel, inilah terjadi, saudara-saudara. Terjadi banyak dosa, terjadi banyak kenajisan, banyak kehancuran mulai dari muda-mudi. Makanya mulai hari ini nikah kita dulu. Setelah nikah kita beres, perjuangan kita, anak-anak kita, muda-mudi kita. Meningkat lagi nanti penggembalaan, gembala-gembala mendapat jaminan Tuhan. Hari ini kami sampaikan karena setelah ini kita masih ada nanti latihan kor, 2 kor kita latih untuk Kibatakuis dan Natal kita di tempat ini. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian bersama. Bejana Kemuliaan 90 dari nyanyian Psalm. Kita dibentuk oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, Zakaria, Elizabeth menghadapi masalah yang besar, tetapi mereka setia hidup dalam kebenaran, berjuang mempertahankan keimamatan mereka sampai Tuhan ganti aib diganti dengan sukacita besar. Jadikan ku ya Tuhan bejana Kemuliaan. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan, serahkan hidupku, ku serahkan hidupku disucikan olehmu, memandang pada rencana Tuhan yang mulia. Hidup yang sangat indah diubah oleh Tuhan. Hidup yang sangat indah ini patutlah direndahkan sesuai bentuklah dan ilahi untuk diperbu. Angkat tanganmu, hidup yang sangat hina ini, hidup yang
disucikan, yang sedia disucikan. Amin. Untuk jadi milikmu, untuk jadi milikmu, itu yang ku rindukan. Jadikanku ya Tuhan, berjalan kemuliaan yang digunakan demi mengagungkan Tuhan. Hidup yang sangat indah, hidup yang sangat indah ini patutlah direndahkan sesuai bentuklah dan dilahir untuk diperbuk. Kita angkat tangan kita, hidup yang sangat indah, hidup yang sangat indah. Amin. Patutlah direndahkan sesuai bentuknya dan dilahir untuk dipermuliakan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau merawat setiap pribadi kami, Engkau merawat setiap nikah kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu mengubahkan kami, Firman-Mu mengubahkan nikah kami Tuhan, untuk menghapuskan aib kami, menghapuskan aib kami Tuhan, untuk mengabulkan doa kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mempertahankan keimamatan kami, kami tidak tinggalkan keimamatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Belajar setia dan tanggung jawab, belajar hidup dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau akan dengar doa kami, Engkau akan kabulkan doa kami Tuhan. Masih banyak pergumulan kami, banyak hal-hal yang harus kami perjuangkan ya Tuhan Yesus. Biar kami setia ya Tuhan, sebagaimana nikah Zakaria Elizabeth,
yang sedang Engkau persiapkan, demikian juga dalam nikah kami Tuhan. Apapun aib yang kami tanggung, apapun kata orang tentang hidup kami tetap setia, kami tetap berjuang ya Tuhan. Tidak kami tinggalkan pelayanan kami, dan kami terus berjuang sampai satu saat ada kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan Engkau dengar doa kami, Engkau hapus segala aib kami, Engkau ganti aib dengan sukacita, Engkau ganti aib dengan gembira. Bahkan semua orang akan diberkati dengan kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kalau dulu malaikat Gabriel mendatangi nikah, kami juga hari-hari ini pembukaan rahasia firman itu mengubahkan hidup kami. Jadi yang kami percaya, keobahan demi keobahan akan kami alami Tuhan. Mulai dari nikah kami, anak-anak kami, masa depan kami akan menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, sehingga kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu berjuang. Kami terus menjadi imam-imam hidup dalam kebenaran firman-Mu, sampai kami menjadi pelaku firman, terus berjuang sampai Engkau datang ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membagikan, berkati kami yang menerima, sehingga perjamuan kudus ini berkuasa untuk menyembuhkan kami, berkuasa untuk mengubahkan kami Tuhan, sampai hidup kami tiada cacat celah. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian kita. Di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Kita terima dengan iman. Di atas
akan menang atasnya, dan ku menjadi milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kegenapan firman-Mu ada dalam hidup kami. Setiap kami menghargai firman-Mu, terutama firman yang dibukakan rahasianya, ada kuasa bagi kami untuk melepaskan, menghapus segala aib kami. Engkau gantikan dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap nikah kami hari-hari ini hapuskan segala aib kami. Kami melihat hidup kami selalu diubah, sukacita sampai sukacita besar masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Semua nikah kami, suami istri tekad untuk menjadi imam-imam. Suami istri tekad untuk hidup dalam kebenaran, hidup menjadi pelaku firman, sampai bertanggung jawab dan setia melayani Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Kami bersyukur, bahkan roti yang ada di tangan kami ini menjadi benar-benar menjadi tubuh-Mu, anggur benar-benar menjadi darah-Mu. Berkuasa menyembuhkan kami, melepaskan kami dari sakit penyakit kami, melepaskan kami dari kutuk, bahkan melepaskan kami dari aib kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat darah Kristus, darah perjanjian ini. Setiap kita menerima darah Kristus, ada kuasa untuk mengubah kita, mengubah darah daging kita ini menjadi manusia rohani. Apapun keadaan saudara, hari ini terima darah Kristus, melepaskan kita dari segala aib kita. Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Di atas korbanmu ku alaskan tak bisa ku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selama. Sekali lagi, di atas korban, di atas korbanmu ku alaskan tak bisa ku. Amin. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan
milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di hari-hari Natal ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau mencari nikah kami Tuhan, nikah rumah tangga kami agar sesuai dengan firman-Mu, suami istri menjadi imam-imam ya Tuhan. Kerinduan Tuhan yang terutama, biarlah ini Engkau genapkan bagi kami Tuhan Yesus. Suami yang sudah menjadi imam-imam atau istri yang menjadi imam-imam, terus saling menopang ya Tuhan Yesus. Nikah yang Engkau kehendaki Tuhan. Suami istri juga nikah yang selalu berjuang dalam kebenaran, menjadi pelaku firman-Mu. Terus kami setia untuk beribadah melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami satu saat Engkau hapuskan segala aib kami. Kami akan masuk pesta besar, masuk sukacita besar, masuk pesta nikah anak domba Allah. Segera Engkau akan datang. Ketika kami melihat keadaan dunia ini, satu pun tidak memberikan pengharapan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Situasi dunia ini makin sulit. Kegenapan firman sudah semakin nyata hidup kami. Saatnya bagi kami untuk mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di perayaan Natal berikut kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami Natal di Batang Kuis, Engkau tolong kami, mampukan kami, berikan cuaca yang baik, bukakan firman-Mu kami semua, jadikan kami menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Bahkan Natal kami di tempat ini senantiasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan kami untuk kami mengundang tetangga kami ini ya Tuhan, supaya kami juga belajar menjadi berkat, mulai dari yang terdekat terus menjadi berkat sebagaimana firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan berkat anugerah-Mu bagi kami. Segala sakit penyakit kami Kau sudah menanggung bagi kami. Kelemahan-kelemahan kami Kau sudah tanggung di atas korban-Mu Tuhan Yesus. Makanya kami tolak segala kuasa penyakit, apapun bentuk kuasa penyakit dalam hidup kami. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur, oleh darah Yesus, kami disembuhkan Tuhan. Tidak terhalang kami bekerja, tidak terhalang melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, sebelum kita berikan persembahan kita, karena ini merupakan kebaktian terakhir kita, jadi nanti setelah ibadah kita 2 kali latihan kor, ya, terutama untuk kor di Batang Kuis, kor jemaat, jadi bukan kor imam-imam. Semua saudara yang ikut ke sana, kita menaikkan pujian kita, pujian yang biasa. Jadi nanti bukan kor imam-imam, kor dari jemaat Mandala, ikut kaum muda, ikut bapak-bapak, semua kita yang rindu akan menaikkan pujian kita ke sana, saudara-saudara. Lalu jika Tuhan kehendaki, ada kerinduan kita mengundang tetangga-tetangga kita, baru kali ini kita undang karena Alkitab bilang kita menjadi berkat mulai dari yang terdekat, ya, tetangga kita. Saudara-saudara, belum pernah, sudah sekian tahun kita di sini, belum pernah kita undang tetangga kita yang seiman dengan kita, saudara-saudara. Setelah saya bergumul, jika Tuhan kehendaki, hari Rabu ini kita Natal di tempat ini, ya, tanggal 21, ya, supaya anak-anak kita yang masih belum pulang bisa sama-sama dengan kita, karena tanggal 24 hari Sabtu tidak lagi kita Natalan, hanya hari Minggu. Jadi malam Sabtu itu tidak lagi kita Natalan. Tanggal 25 lah hari Minggunya baru kita Natalan, saudara-saudara. Dan diharapkan pengorbanan saudara, setelah saya kumpulkan tadi, saya hitung-hitung, baru adanya 800.000 saudara-saudara. Beberapa saudara yang masih belum, jika saudara juga masih ingin menambahkan, karena kalau kita undang tetangga-tetangga kita kasih sebagaimana biasanya kita kasih nasi kotak lah, saudara-saudara. Kalau kita makan bersama di sini agak repot, jadi nanti dirunding Ibu Gembala sama Mama Sibila bisa men-setting bagaimana supaya bisa kebagian semua saudara-saudara. Paling 5 keluarga dari Nuri 2, Nuri 11, Nuri 12,
ini tetangga ini, paling 5 keluarga saudara-saudara tambahan kita ya. Gak terlalu sulit asal kita mau saudara-saudara ya. Inilah kerinduan saya. Setelah itu hari Minggu tanggal 25 jika masih ada berkat kita ya, kita makan bersama ya. Mungkin entah apalah nanti saudara-saudara, tergantung saudara mau berkorban dipakai oleh Tuhan, kita gunakan sebaik-baiknya. Saya selalu rindu saudara-saudara, setiap pemberian kita dihitung oleh Tuhan, apalagi atas nama pelayanan. Pemberian tanpa Tuhan nilainya binasa, tapi pemberian di dalam Tuhan nilainya kekal saudara-saudara. Kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat baik. Tuhan memberkati, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Allah pasti berhasil. 77, saudara-saudara, kita naikkan pujian ini. 77, Allah pasti berhasil. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Kuasa korban Kristus sepenuhnya dalam nikahmu, agar senantiasa diperdamaikan, disucikan dan disatukan. Allah cari benih ilahi dari nikah-nikah yang suci, untuk segera mengakhiri ulah musuh abadi. Allah pasti berhasil, Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi. Allah pasti berhasil membantu mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti semua kita bangkit berdiri, ayat 2. Manfaatkan kuasa penciptaannya sekarang dalam nikahmu. Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Janganlah kau berputus asa, berimanlah pada firman-Nya. Kurbannya yang telah mengangkat hidup kita semua. Allah pasti berhasil, Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi. Allah pasti berhasil membantu mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti, sekali lagi, Allah pasti berhasil, Allah pasti berhasil, Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangan ilahi. Allah pasti berhasil membantu mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kami pasti berhasil karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau bentuk menjadi mempelai-Mu, satukan nikah kami, nikah sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Selalu kami bawakan dalam doa Natal yang ada di Batang Kois pada hari Senin. Engkau berikan cuaca yang baik, berikan kesehatan bagi kami. Kami ingin juga menjadi saksi bagi jemaat Tuhan yang ada di sana. Bahkan Natal kami jemaat hari Rabu tanggal 21, Engkau ada berikan cuaca yang baik bagi kami. Tuhan tolong kami, ada kerinduan kami mengundang tetangga kami ini. Pakailah kami Tuhan, gerakkan juga hati mereka untuk rindu bersama-sama kami melayani Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Masih banyak biaya kami butuhkan, dan
kami percaya semua Engkau cukupkan, tidak Engkau permalukan kami, tepat pada waktunya Engkau menolong kami Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah berkorban, kami yang berkorban Engkau berkati, yang belum juga jamah senantiasa Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kesempatan ini juga kami mohon teman-teman kami yang tidak hadir, Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah hati mereka supaya bersama-sama dengan kami tergembala ya Tuhan. Semua kehadiran kami, pengorbanan kami berikan karena nama Tuhan, dan Engkau membalaskannya ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, kita latihan kor semua untuk kita bawa ke batang kuis. Tuhan memberkati kita semua.